Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Reza Malia dengan NPM 2015-07-1039. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika dan teori kesalahan, yaitu tentang distribusi sampling. Dalam statistika itu sendiri, terdapat beberapa lambang parameter baik dari populasi maupun sampel, seperti pada tabel di samping. Adapun dari teknik penentuan jumlah sampel itu terdapat dua cara, yaitu yang pertama pengambilan sampel dengan pengembalian dan yang kedua pengambilan sampel tanpa pengembalian. Seperti yang kita ketahui bahwa distribusi sampling merupakan serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Adapun jenis-jenis distribusi sampling itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, distribusi sampling selisih rata-rata, yang kedua, distribusi sampling proporsi, yang ketiga, distribusi sampling mean, dan yang keempat, distribusi sampling selisih proporsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi sampling selisih rata-rata merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda, berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu X bar 1 min X bar 2 per sigma X bar 1 min X bar 2, di mana A rata-rata, mu X bar 1 min X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. B simpangan baku. Itu rumusnya sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Jika sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Contoh soalnya, pegawai perusahaan Global Network Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $19.500. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75 orang, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Oke, dari soal kita dapat mengetahui yaitu yang pertama divisi inspeksi pembongkaran atau mu1 sebesar $4.300. Yang kedua, divisi inspeksi pengangkutan atau mu2 sama dengan $3.750. Terus sigma 1 pangkat 2 itu sebesar $52.000, sigma 2 pangkat 2 sebesar $37.000, dan N1 itu 90, N2-nya 75. Langsung ke penyelesaiannya. Masuk rumus, itu mu X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 4.300 dikurang 3.750 sama dengan 550. Sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar dari 52.000 per 90 ditambah 37.000 per 75. Itu hasilnya adalah 32,7278339. Langsung kita masuk ke rumus Z. Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu X1 min X2 per sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 500 dikurang 550 per 32,7278339 sama dengan minus 1,52775 atau dibulatkan menjadi minus 1,53. Oke, kita cari
letak atau nilai dari minus 1,53 di tabel Z. Oke, di sini nilainya adalah 0,4370. Nah, karena di sini itu dua sampel lebih besar dari 500, maka luas kanan 0 dan luas 0 sampai Z itu ditambah. Maka hasilnya 0,5 ditambah 0,4370 sama dengan 0,9370. Jadi, probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500 adalah 0,9370 atau 93,70%. Materi yang kedua, distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling selisih proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Adapun rumus distribusi sampling selisih proporsi dinyatakan dalam A rata-rata proporsi. Mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 min P2. B. Simpangan baku proporsi. Itu rumusnya akar dari P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 per N2. Distribusi sampling selisih proporsi ini pun akan mendekati distribusi normal bila ukuran sampel cukup besar. Maka untuk merubahnya menjadi bentuk normal standar diperlukan rumus Z sama dengan dalam kurung X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang mu X1 min per N1 dikurang X2 per N2 per sigma X1 per N1 dikurang X2 per N2. Jika P1 dan P2 tidak diketahui dan dianggap sama, maka nilai P1 sama dengan P2 sama dengan P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Sehingga standar baku proporsinya menjadi akar dari P dikali dalam kurung 1 min P dikali dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Contoh soalnya, Alia dan Desi akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Desi akan menang bila memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Alia. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Desi memenangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Desi akan ikut dalam pertandingan atau tidak. Jika harapan kemenangannya harus lebih besar dari 15% atau lebih. Dari soal diketahui bahwa P1 sama dengan P2 sama dengan 50%. Untuk N1 sama dengan N2 itu nilainya 40. Maka ditanya, X1 per N1 dikurang X2 per N2 lebih dari 15%. Oke, langsung kita jawab aja. Mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 itu 0. Nah, untuk ini selanjutnya sigma X1 per N1 dikurang X2 per N2 itu rumusnya akar dari P1 dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 per N2 sama dengan akar dari 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 per 40 ditambah 0,5 dikali 1 min 0,5 per 40. Itu hasilnya 0,134629102. Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang mu X1 per N1 dikurang X2 per N2 per sigma X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan 0,15 dikurang 0 per 0,134629102 sama dengan 1,11. Nah, untuk luas 0 sampai Z sama seperti tadi kita
lihat di tabel Z. Nah, di sini diperoleh bahwa angkanya itu 0,3665. Untuk luas kanan itu selalu sama, yaitu 0,5. Jadi, karena dia itu kurang dari, maka hasilnya itu dikurang, yaitu luas kanan 0 dikurang luas 0 sampai Z. Hasilnya 0,1335. Jadi, peluang Desi memenangkan pertandingan ini adalah 0,1335 atau 13,35%. Karena peluang Desi menang kurang dari harapan menangnya, maka Desi disarankan tidak mengikuti pertandingan ini. Yang ketiga, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata dihitung dari sampelnya. Adapun notasi dalam distribusi sampling rata-rata itu N sama dengan ukuran sampel, X bar itu rata-rata sampel, S itu standar deviasi sampling, mu X bar itu adalah rata-rata pada distribusi sampling rata-rata. Sigma X bar itu adalah standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. N besar itu ukuran proporsi, mu itu ukuran rata-rata populasi, dan sigma itu standar deviasi populasi. Rumus distribusi sampling rata-rata apabila populasi tidak terbatas. N besar per N kecil per N besar kurang dari sama dengan 5%, maka rata-ratanya mu X bar sama dengan mu. Untuk standar deviasinya, sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N. Untuk nilai bakunya, Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per sigma X bar. Dan untuk populasi terbatas, N kecil per N besar lebih dari 5%, maka rata-ratanya mu X bar sama dengan mu. Standar deviasinya, sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N dikali akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Untuk nilai bakunya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per sigma X bar. Dengan keterangan akar dari N besar dikurang N kecil per N dikurang 1 disebut sebagai faktor koreksi. Langsung ke contoh soal. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, diketahui mu X bar sama dengan mu sama dengan 35. Untuk sigma sama dengan 5,5 dan untuk N sama dengan 25. Maka ditanya P dalam kurung X bar lebih besar dari 36. Oke, langsung kita jawab. Sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N sama dengan 5,5 per akar dari 25. Itu hasilnya 1,1. Nah, terus Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per sigma X bar sama dengan 36 dikurang 35 sama dengan per 1,1 sama dengan 0,91. Nah, untuk mencari luas antara 0 sampai Z itu seperti tadi, yaitu di tabel Z. Nah, karena ini kan, maka luas sebelah kanan itu sama, tetap sama kayak tadi, 0,5. Dan luas antara 0 sampai Z itu sudah diperoleh bahwa hasilnya itu 0,3186. Maka ini dikurang. Maka hasilnya 0,1814. Kesimpulannya, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%.
4. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Notasi dalam distribusi sampling proporsi adalah mu X per N itu adalah rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Terus sigma X per N itu adalah standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Rumus distribusi sampling proporsi apabila populasi tidak terbatas. N kecil per N besar kurang dari sama dengan 5%, maka rata-ratanya mu X per N sama dengan Pi. Untuk standar deviasinya, sigma X per N sama dengan akar dari Pi dalam kurung 1 min Pi per N. Untuk nilai bakunya, Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Untuk populasi terbatas, N kecil per N besar lebih dari 5%, maka rata-ratanya adalah mu X per N sama dengan Pi. Untuk standar deviasinya, sigma X per N sama dengan akar dari Pi dalam kurung 1 min Pi per N dikali akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Untuk nilai bakunya, Z sama dengan X per N dikurang Pi mu. Untuk nilai bakunya, Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai Pi dalam kurung 1 min Pi yang maksimum. Contoh soalnya, sebuah bakery store atau BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Oke, diketahui bahwa N sama dengan 180. Pi itu sama aja yang membeli, sama dengan 20% atau 0,20. Maka ditanya, P dalam kurung X per N kurang dari 15%. Oke, penyelesaiannya adalah mu X per N sama dengan Pi sama dengan 0,20. Sigma X per N sama dengan akar dari Pi dalam kurung 1 min Pi per N sama dengan akar dari 0,20 dikali 0,80 per 180 sama dengan 0,029814239. Nilai Z itu sama dengan X per N min mu X per N per sigma X per N sama dengan 0,15 dikurang 0,20 per 0,029814239. Oke, kita langsung lihat di tabel Z. Nah, hasilnya itu 0,4535. Luas sebelah kiri 0 itu 0,5. Dan luas antara Z sampai 0 itu 0,4535. Nah, jadi dikurang. Hasilnya 0,0465. Kesimpulannya, jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.